Permainan licik terbongkar. Ya, seorang yang ngakunya peneliti sok-sokan mau fitnah Mas Gibran, sekolahnya didanai APBN. Tapi omongannya itu justru ya bongkar aib abahnya sendiri. Aduh. Langsung kena sentil tuh ya sama pemuda NTT. Ya, saya tahu ini. Pasti kalian itu mau buat drama baru lagi. Hah? Seperti itu. Tapi kok ya gobloknya malah blunder sendiri. Ya, daripada bingung, yuk kita kupas tuntas ya. Bongkar permainan licik mereka itu ya. Qadarullah, Gibran sekolah di SMP negeri yang didanai oleh APBN. Nah, kenapa? Sehingga semua dokumen yang ada dari yang diproduksi oleh SMP Negeri 1 Surakarta itu adalah dokumen publik ya. Kalau swasta mungkin mereka akan berkelit ya, nggak dapat dana APBN gitu. Alhamdulillahnya, puji syukurnya dia sekolah di SMP Negeri 1 Surakarta. Dari situ. Bentar. Kenapa, Fa? Hah? Kenapa kalau sekolah SMP-nya Mas Gibran itu didanai APBN? Hah? Kenapa? Hal seperti itu aja dipermasalahkan juga. Aduh. Sekarang nyerang ijazahnya Mas Gibran, ijazah SMP. Waduh. Memang kebacut mereka ini. Hah? Ngarang apa lagi nih? Kok bisa-bisanya gitu loh. Udah kehabisan bahan toh. Hah? Aduh, semakin ngawur saja mereka itu. Gimana ini menurut kalian ya? Kita tonton video berikutnya. Bila Anda sudah makmur, janganlah ambil hak orang lain yang sesungguhnya bisa mendapatkan dari itu. Jangan pernah bangga menerima KIP ketika itu adalah haknya orang lain. Memalukan dan merendahkan diri Anda. Memalukan dan merendahkan diri Anda. Ini tahu kan? Suara ini tadi suaranya siapa? Suaranya abahnya si Dokter Tifa tadi. Ya, Abah Anies Baswedan. Ini loh, Tifa. Hah? Anak abahmu yang sekolahnya dibiayai APBN. Ya, ini loh. Selamat Putri Anies Baswedan lulus beasiswa LPDP ke Harvard. Seperti ini nggak kalian permasalahkan? Hah? Waduh. Emang si Tifa tadi ya. Ya, saya yakin soal ijazah Mas Gibran, ya soal ijazah SMP Mas Gibran ini bakal jadi drama baru buat mereka itu untuk menghancurkan nama baik Mas Gibran. Justru mereka ini malah ya kayak membuka borok dari abahnya sendiri. Gimana ini menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Hari ini video berita saya viral masalah anaknya mendapatkan beasiswa. Anaknya Pak Anies. Itu membuktikan Bapak Anies mengharapkan uang negara. LPDP itu kan buat yang nggak mampu, Bu. Betul. Apa Anies termasuk kategori orang tua yang nggak mampu? Gimana? Anies secara ekonomi kalau kita lihat di media hartanya 11 miliar. Banyak itu. Yang kedua, dia mampu secara ekonomi, maju pilpres, maju pilkada Jakarta, menang, otomatis secara ekonomi. Memang di syarat LPDP tidak menentukan, tetapi ada jatah. Kalau anak Anies mengambil jatah satu orang, kecuali Anies ini tidak mampu secara ekonomi. Kalau menurut pandangan saya, orang-orang yang mendapatkan beasiswa seperti saya adalah orang tua yang ekonominya tidak mampu, sehingga mengharapkan bantuan dari negara. Betul. Yaitu beasiswa. Jadi kalau anaknya terima beasiswa, maka Anies dikatakan ekonominya tidak mampu. Waduh. Ya, ini tadi loh ya, ada pemuda dari NTT ya yang jelas-jelas permalukan Abah Anies Baswedan. Namanya Fritz Alor Boy.
Ya, kritik anak Anies Baswedan terima beasiswa LPDP. Ya, tahu sendiri kan, kalau beasiswa itu ya untuk ya keluarga yang tidak mampu. Wede. Apa iya Abah Anies Baswedan itu orang yang gak mampu? Seperti itu. Aduh. Gimana ini menurut kalian ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar soal hal ini. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Kepala SMP Negeri 1 Surakarta, Jawa Tengah, yakni Purianti, menegaskan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah alumnus sekolah tersebut. Purianti menyebut Gibran sudah menempuh pendidikan dan lulus secara sah dari SMP Negeri 1 Surakarta. Ia menuturkan Gibran benar-benar siswa SMP Negeri 1 Surakarta dan lulus dari SMP Negeri 1 Surakarta. Pernyataan ini sekaligus membantah tudingan pegiat media sosial Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Sebelumnya Dr. Tifa meragukan keaslian ijazah Gibran dari SMP Negeri 1 Surakarta. Lewat unggahan di media sosial pada Rabu 24 September 2025, Dr. Tifa mempertanyakan apakah pihak sekolah benar-benar mengeluarkan ijazah atas nama Gibran Rakabuming Raka. Aduh, Fatifah, ini loh ya. Ada kepala sekolah Mas Gibran Rakabuming Raka yang buka suara seperti ini. Dan jelas-jelas Mas Gibran ini lulusan dari sekolah itu, ya kan? Mau ngoceh apa lagi? Mau nuduh apa lagi? Udah dikasih fakta, udah dikasih kebenaran seperti ini, masih mau bikin drama lagi, drama ngibul lagi, membuat narasi-narasi lagi. Aduh. Nambah masalahmu aja sih, Fatifah. Gimana ini menurut kalian ya? Fakta baru muncul dengan sendirinya itu. Tapi mereka itu masih tetap aja ngeyel, masih tetap aja ngotot, masih juga nggak percaya. Wede, gimana ini menurut kalian ya? Gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Yang dituduhkan kalau dari saya ya cuma mengada-ada lah. Maksudnya memang nggak ada tuduhan harusnya ya. Karena kan selesai S1 gitu. Kalau yang dipertanyakan ini kok simpang siur, saya nggak ngikutin yang mana hoax yang disebarkan ya. Tapi saya yang sempat dengar kan ijazahnya cuma SD. Loh, berarti Anda mempertanyakan kok MDIS mau ya terima anak lulusan SD? Boleh dibilang Anda menghina MDIS dong. Betul. Pesannya MDIS jelek banget sampai mau terima anak hanya dari SD. Betul. Nah ini kan menghina universitas di luar negeri. Gitu. Apalagi itu kampus negeri Bu ya. Dan mendapatkan gelarnya juga dari UK. UK emangnya sebodoh itu memberikan gelar tanpa ada audit, tanpa ada verifikasi, entry requirement dan lain-lain. Nah ini yang menurut saya ya mengada-ada dan terlalu keluar jalur lah sampai menuduh-nuduh institusi di luar negeri tidak kredibel berarti kan. Nah ini yang menurut saya sebetulnya nggak ada masalah tapi diada-adakan. Nah Bu, ini kan sekarang ada yang menggugat juga ya kan ke pengadilan, dianggap itu sebagai sebuah kebohongan karena ternyata nggak punya ijazah SMA tapi kok bisa lolos sebagai syarat sebagai wakil presiden. Bahkan nilai gugatannya pun nggak kira-kira Bu. Pening kita dengarnya Bu 125 triliun kan begitu ya. Banyak banget kalau itu. Kita lihat tuduhannya itu secara politik ya. Ini adalah gugatan yang sifatnya politik. Tetapi di sisi lain dibangun frame bahwa ini kita mencari keadilan. Kita sedang menuntut sebuah kejujuran kan begitu. Seolah-olah dibangun kesan ke masyarakat bahwa Mas Gibran ini tidak jujur. Ya kan membohongi KPU. Orang nggak punya SMA kok kan gitu. Nah, padahal kalau menurut saya, kalau memang dia niatnya baik, dia harusnya bertanya dulu ke Dikdasmen. Sekarang kan kalau nggak salah Dikdasmen ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau dulu kan gabung semuanya kan gitu loh. Tinggal ditanya aja apakah Mas Gibran itu memang ketika memasukkan ijazah dia di KPU itu
apakah SMA atau perguruan tinggi itu memang ekivalen atau setara, kan selesai. Kecuali Dikdasmennya mengatakan enggak, itu memang enggak jelas. Nah itu boleh tuh pernyataan Dikdasmen ya diambil sebagai semacam evidence, sebagai bukti, dibawa ke pengadilan gugatan perdata, kan begitu. Nah Dikdasmen kan sudah menjawab, Bu Ina, bahwa nggak ada masalah dengan persyaratan Mas Gibran. Gimana Ibu mengomentarinya? Makanya kalau yang ingin diperjuangkan adalah kejujuran dari sebuah ijazah, ya pertanyakan semua politisi dan pejabat dan anggota dewan yang ada sekarang. Karena saya yakin banyak sekali berarti itu yang nggak jujur. Jadi misalkan kita sudah tahu, baru kemarin lusa saya counseling, karena setiap hari ya saya ketemu dengan mahasiswa siswa SMA yang mau ke perguruan tinggi. Nah baru kemarin lusa ibunya bilang mereka baru mendapatkan tawaran dari calo untuk membayar 350 juta untuk masuk PTN. Nah jadi kalau yang mau diperjuangkan adalah kejujuran ijazah, coba pertanyakan semua pejabat tadinya masuk ke PTN-nya jalur bayar nggak gitu. Untuk mendapatkan ijazahnya ya coba dipertanyakan. Ya benar sekali. Ya ini loh, si Tifa dapat tantangan untuk meneliti ya ijazahnya anggota DPR. Berani nggak mereka itu? Ya tahu sendiri, yang mereka serang cuma Bapak Jokowi dan keluarganya saja. Ini ada apa? Kok yang diserang cuma itu aja? Apakah mereka ini ya pengen bener ya menghancurkan nama baik Bapak Jokowi dan keluarganya? Seperti itu. Emang gak ada habis-habisnya untuk menyerang keluarga Bapak Jokowi. Gak ada habis-habisnya. Aduh. Ini loh Pak, dapat tantangan ini loh ya, untuk meneliti semua ya pejabat negara ini loh. Berani gak? Aduh, gimana ini menurut kalian ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Loh, kok ada polisi? Gak ada yang sama kita, mau liatin, mau jaga kita bang, ya bang. Udah lama Polda Metro Jaya nggak ketemu kita mungkin. Wow. Ini loh, Fa, temenmu si Rismon Sianipar ya. Udah panik gitu loh, lihat polisi aja. Lihat polisi aja udah panik. Aduh. Jangan tambah masalah lagi loh ya. Aduh. Ijazah SMP Mas Gibran juga dipermasalahkan sama mereka itu. Gimana ini menurut kalian ya? Semakin ngawur saja mereka. Ya biarkan saja, biar ya gimana ini, biar hukum yang menjawab mereka, seperti itu. Gimana, kita lanjutkan saja video berikutnya. Ada seorang wakil presiden tiba-tiba masuk ke dalam kelas, kemudian mengambil tas milik seorang siswa perempuan dan isinya dibongkar begitu saja tanpa ada permisi sama sekali. Harusnya kan bisa permisi terlebih dahulu, atau yang membuka tasnya itu adalah siswa perempuan itu. Jadi bukan main bongkar seperti itu. Memangnya apa yang dicari? Apa mau mencari ijazah? Atau mencari apa? Ya mungkin inilah hasil dari limbah konstitusi, hasil dari mengacak-ngacak konstitusi. Bentar. Ini ada narasi sesat ya, para pembenci Mas Gibran Raka Buming Raka. Katanya ya Mas Gibran ini nggak punya sopan santun. Seperti itu. Kok bisa-bisanya membuat seperti itu ya? Ini bener apa enggak? Kok langsung disebarkan seperti itu? Woi si kunyuk redup, gak usah main ada dikit lagi. juga kali. Anak kecil mah dibilang atau ditunjuk juga nurut. Apalagi di situ anak-anak dikumpulin dan banyak kamera. Di depan kamera aja tingkah lu songong. Gimana kalau di belakang kamera? Terus di dalam obrolannya juga lu arogan, melotot. Gak ada sama sekali aura buat anak-anak bahagia atau tersenyum.
Datang ke sekolah kirain mau bikin bahagia anak-anak, malah petang-tang-peteng-teng menunjukkan biar anak-anak itu takut gitu, redup. Apakah lu mentang-mentang anak presiden yang hartanya berlimpah dan semuanya bisa dibeli gitu? Jadi kalau nunjukin kesombongan itu bebas, kurang ajar juga ya lu. Kalau anak gue dihituin, gue abisin lu. Sombongnya naudzubillah ini si redup. Asal lu tahu ya, seluruh rakyat Indonesia ini nggak ada yang suka sama lu nyuk-kunyuk. Ada juga narasi seperti ini, seakan-akan Mas Gibran ini arogan. Seperti itu. Kok bisa-bisanya membuat narasi seperti itu? Ada. Ini beneran atau ini kerjaan para pembenci biar nama baik Mas Gibran ini hilang? Gitu. Ini loh faktanya. Hah? Seperti itu loh, tangan ya. Waduh. Pertama kali masuk, teman-temannya asik-asik. Kata mama di sini juga belajar tentang IT dan IE. Ternyata iya, dan ekstrakurikulernya yang sangat banyak dan pembelajaran yang sangat banyak. Ya. Ini loh fakta yang terjadi. Ya memang viral video Mas Gibran yang terlihat ya bantu siswa untuk berdiri karena akan diajak bicara. Namun para pembenci itu melihat Wapres menarik baju siswa. Ya. Menarik baju siswa seperti gaya menantang. Uniknya ya, di dalam video ini tadi ada video dari sudut pandang lain yang memperlihatkan jika Mas Gibran ini memegang tangan siswa, bukan menarik bajunya. Waduh. Memang ya, pinter sekali tuh para pembenci membuat narasi-narasi bohong seperti itu. Narasi-narasi sesat seperti itu. Aduh, gimana ini menurut kalian? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Ini tadi. Coba ya kan? deh perhatikan konteksnya. Budayakan itu jangan langsung menjas. Kita tahu orang-orang barisan sakit hati, iri dengki ini, mindsetnya, pola pikirnya sudah pasti apa yang dilakukan Mas Gibran, yang diucapkan Mas Gibran itu pasti salah, tidak mungkin benar. Itu mindsetnya gitu loh. Makanya ya tidak munafik. Anda ini pikirannya selalu tetap aja keliru gitu loh. Karena sudah sejak awal lu menjasnya seperti itu gitu loh. Ya kita lihat konteksnya, apakah Mas Gibran datang ke situ itu langsung celonong, langsung cerobot? Apakah memang sudah diagendakan? Kan dari video tersebut kan jelas gitu loh. Itu kan sudah diagendakan, bahkan direkam, bahkan semua murid tahu, bahkan semua guru tahu. Terus apa yang salah tindakan Mas Gibran ini menurut Anda? Apa yang salah? Secara otomatis apa? Secara otomatis di situ itu memang sudah ada agenda pemeriksaan, cek seperti razia pada muridnya, murid perempuan atau mungkin laki-laki. Yang dilihat hanya perempuan aja gitu loh, yang meriksa laki-lakinya kan tidak. Memang yang ingin dijadikan bahan masalah kaum barisan sakit hati kan yang ini gitu loh. Makanya ya memang difokuskan memang untuk menghujat gitu loh. Dan ini menurut saya tidak fair teman-teman. Jadi kalau misalkan Anda ya misalkan fair, seharusnya tidak seperti itu pikiran Anda gitu loh. Dan kita semua pasti menerima, aku pun utama pasti menerima kalau itu memang bentuk sebuah kesalahan gitu loh. Dan ini juga sebagai antisipasi, sebagai kewaspadaan, sebagai peringatan terhadap murid, terhadap wali murid ya ataupun guru gitu loh, bahwa presiden sendiri pun benar-benar dari bawah dia bekerja, benar-benar
dia itu fokus, benar-benar dia itu memperhatikan pendidik, memperhatikan anak-anak didik ini. Karena apa? Karena anak-anak didik inilah ya masa depan bangsa ini gitu loh. Oke. Ya, benar sekali. Wakil Presiden memang ya, ini peduli sekali dengan siswa-siswa dari SD, SMP, SMA dan seterusnya. Jelas peduli. Ya karena mencintai. Ya kan wajar saja seperti itu. Tapi ya ini dilihat dari mata pembenci, itu ya hal yang salah. Mereka langsung menyerang, ya, menghujat habis-habisan wakil presiden kita. Ya karena dari awal mereka ini sudah benci. Ya apapun yang dikerjakan Mas Gibran selalu salah di mata mereka. Jelas itu. Padahal kelakuan Mas Gibran sudah benar, tapi mereka buat ya salah terus. Kelakuan Mas Gibran salah terus. Seperti itu loh. Aduh. Gimana ini menurut kalian ya? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Itu lagu Indonesia Raya udah hafal belum? Aman. Oh udah. Coba nyanyiin. Ini Pak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah tanah airku, tanah airku, tanah airku. Aduh. Tadi katanya udah, tapi kok belum juga. Udah tahun 2025 loh sekarang. Nah, apa ya? Lagu kebangsaan aja nggak hafal. Ayo. Udah ah. Malu lagi ya, katanya si paling pinter, si paling nasionalis, si paling segala-galanya. Tapi kok lagu Indonesia Raya aja nggak hafal. Roy. Aduh. Ya memang seperti inilah kelakuan dari para pembenci Bapak Jokowi, para pembenci Mas Gibran Raka Buming Raka. Gerombolan RRT itu loh, Rismon, Roy, Tifa. Tapi ini mereka ini ya buat drama lagi. Masa nggak percaya dengan ijazahnya SMP Mas Gibran? Namanya Tifa ya. Si Tifa ini ngarang lagi, sebut Mas Gibran ya, SMP Mas Gibran itu didanai APBN maksud saya. Lah. Drama apa lagi gitu loh. Hal seperti itu kok ya dipermasalahkan lagi. Kalian gak lihat toh itu anak abahmu ya, putri abahmu itu gak ngelihat. Padahal anak abahmu itu yang sekolahnya dibiayai APBN, gak kalian serang. Seperti itu. Waduh. Niat hati ingin ya gimana ya, memperburuk nama wakil presiden kita, menghancurkan nama baik wakil presiden kita. Si Tifa ini malah bongkar borok ya abahnya sendiri. Waduh. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Perspektif. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.